Shalom keluargaku yang terkasih. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya boleh berdiri saat ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Adapun yang menjadi sharing firman saya dengan tema janji Tuhan ya dan amin. Dalam firman-Nya tertulis di dalam Amsal 23 ayat 18. Di sini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat saya, bahkan buat setiap saudara-saudara dimanapun berada. Tujuan tema dari khotbah saya yaitu supaya kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan sampai kita melihat, mengalami janji Tuhan dinyatakan atas setiap kita, bahkan masa depan yang pasti menjadi bagian kita. Kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal yang kita alami. Bahkan kita diperhadapkan dengan banyak masalah, goncangan pergumulan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keuangan, pekerjaan, kesehatan, bahkan ada timbul rasa takut, khawatir akan masa depan kita ke depannya seperti apa dan apa yang menjadi ujung atas kehidupan kita. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita percaya ketika kita berharap terus kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya, bahwasanya kita akan memiliki masa depan yang pasti saat kita terus bersyukur dalam segala hal, bahkan terus berpegang atas setiap janji Tuhan. Di sini juga dikatakan, mengapa dan kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan akan masa depan kita. Mengapa tidak kepada orang tua, masa depan, atau dengan keadaan dunia yang sekarang ini? Jawabannya cuma satu, yaitu karena hanya Tuhanlah sumber jawaban doa kita, sumber pengharapan kita yang pasti. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji Tuhan akan masa depan kita yang pasti. Yang pertama dikatakan, Tuhan mengkehendaki kita untuk tetap tulus menjalani kehidupan jujur, bahkan tetap bersyukur. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 37. Isinya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Saya percaya dimanapun umat Tuhan berada, saudara-saudari berada, apapun yang menjadi keadaan kita, biar kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang tulus, bersyukur, bahkan menjadi orang-orang yang jujur untuk kita menggapai masa depan yang pasti. Yang kedua, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di luar pikiran manusia. Firman-Nya tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Isinya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya panggilan untuk mengasihi Tuhan ada bagi saya, bahkan bagi saudara-saudara yang mendengarkan khotbah saat ini juga. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu, bahkan keadaan. Hari-hari ini mari kita berikan respon yang baik di hadapan Tuhan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, percaya, membangun iman yang teguh bahwasanya Tuhan sanggup memberikan masa depan kita, bahkan memberikan masa depan yang cerah bagi setiap kita. Poin yang ketiga dan yang terakhir dikatakan, Tuhan menjanjikan rancangan dan masa depan yang baik, damai sejahtera. Tertulis di dalam firman-Nya Yeremia 29 ayat 11. Isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Biar ini yang menjadi bagian kita, menjadi penggenapan janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, bahkan tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, saya percaya
masa depan yang pasti itu akan terjadi atas kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, akan Tuhan sediakan hari-hari ini. Amin. Kesimpulan dari khotbah saya, kita harus memiliki kepercayaan yang penuh, senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, memiliki iman percaya yang teguh yang tidak akan mudah digoyahkan dengan apapun, termasuk dengan tawaran-tawaran dunia ini. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang menjadi sumber jawaban doa kita dimanapun kita berada. Demikian sharing firman saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.